Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat iPodcast, gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat iPodcast, kali ini kita kedatangan tamu spesial, salah satu mahasiswi dari Universitas Hasyim Asy'ari, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, yaitu Mbak Diva Zabrina. Ya, Mbak Diva Zabrina, silahkan disapa dulu sahabat iPodcast yang ada sedang menonton kita kali ini. Hai, halo semuanya. Nah, teman-teman iPodcast, kalian yang sedang menonton kita pada kesempatan kali ini, Mbak Diva ini selain seorang mahasiswi muda, beliau juga adalah salah satu santriwati di Pondok Pesantren Mambaul Hufadzil Quran yang sekarang sedang berjuang untuk menyelesaikan hafalan Qurannya. Masya Allah, bukan begitu Mbak Diva? Ya, Nah, insyaallah. jauh-jauh ke sini Mbak Diva ini datang untuk menginspirasi kepada kita bagaimana cara kita para generasi muda untuk tidak berdiam diri, memangku tangan menerima uang jajan dari orang tua kita semua. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas dan mendengarkan bagaimana kisah Mbak Diva ini mengembangkan idenya sehingga Mbak Diva ini bisa mendapatkan bahkan menambah uang sakunya dan bisa juga membantu biaya perkuliahan Mbak Diva sendiri. Nah, Mbak Diva ini di sela-sela waktunya beliau melakukan sebuah kegiatan yang sangat bermanfaat, yaitu online shop. Nah, Mbak Diva, boleh nggak kita tahu nih sedikit cerita bagaimana sih awal mula Mbak Diva ini mulai menjalankan bisnis online shop itu? Jadi awalnya saya punya ide online shop itu awalnya coba-coba. Oh, coba-coba ya. Kok ternyata enak. Ya, terus gimana Mbak? Ya, nggak gini ya. Awalnya itu kan dari harga sawit yang pertamanya menjulang tinggi, dari yang harga 1 kilonya itu 3.000, sehingga ketika kita mendapatkan hasil 1 ton itu jadi 3 juta. Karena ada problem kemarin ada problem Ya, terus kemarin, ya. dengan pemerintah itu akhirnya dia turun drastis hingga menjadi 400 rupiah. 400 rupiah. ya. Itu bukan harga, nggak ada harganya. Udah nggak minimal lagi, udah di Iya, bawah sudah banget ya itu sudah Mbak nggak ada Diva. harganya sama sekali. Jadi saya punya inisiatif untuk mencari Menyisahkan gitu ya sedikit. Iya, mencari waktu sela-sela waktu untuk mengembangkan gimana bakat sih saya ya? untuk bisa menghasilkan uang. Oh iya. Nah, Mbak Diva, kenapa sih Mbak Diva kok milih online shop gitu, enggak yang lainnya? Atau maksudnya kan banyak nih ya, bisa jadi content creator atau gimana? Kenapa sih Mbak Diva kok bisa tertarik ke online shop? Ya karena online shop sendiri itu pekerjaannya nggak santai ya nggak santai dan nggak sibuk. Cuman kan bisa diselingi dengan pekerjaan lain. Apalagi saya di sini kan mondok juga, iya. terus habis itu saya juga masih kuliah, masih kuliah. Dan kuliah di sini saya ini kan jurusan pendidikan bahasa Arab, itu sangat banyak sekali praktek-praktek, dan itu saya sendiri juga kadang tuh belum menguasai materinya, jadi saya harus belajar lebih ekstra dan harus memahaminya itu benar-benar saya harus paham, karena memang saya kan juga masih minim bekal dari bahasa Arabnya, jadi saya harus belajar lebih giat. Kenapa saya memilih online shop? Karena itu salah satu pekerjaan yang bisa bukan dikesampingkan, bisa disambi ya, iya, bisa disambi ya, bahasa Jawanya itu iya, disambi. Nah, jadinya itu kan ketika kita pulang kuliah, kita masih bisa buat konten seperti produk ini Ya, jilbab, ini jilbabnya, iya. ini harganya dengan harga segini, dengan kualitas yang seperti ini. Jadi itu kita buat konten itu juga bisa di rumah atau di mana saja gitu. Jadi kita nggak harus ada target habis pulang kuliah harus ke toko, harus apa, karena kan kita online kan. Jadi karena online itu kita bisa dimanapun, jadi kita bisa membuat konten dimanapun, kita bisa promosi dimanapun. Dan sekarang kan banyak akun media sosial gitu, jadi yang kita bisa mencari pelanggan terbanyak kan gitu. Dan sekarang juga rata-rata para pelanggan itu lebih memilih membeli yang gimana ya, yang cepat gitu ya, Mbak Diva, daripada harus datang ke tokonya langsung. Nah, oh iya, sangat menginspirasi sekali ya sahabat iPodcast. Nah,
Mau tanya nih Mbak Diva, untuk bisnis online shop Mbak Diva sendiri ini, sekarang Mbak Diva lagi produknya apa aja nih? Ya, untuk awal dari bisnis awal itu saya hanya jilbab ya. Hanya jilbab seperti jilbab Bella Square dan jilbab voal itu saja, atau jilbab motif seperti itu. Ya, alhamdulillah laku keras karena memang jilbab itu di kalangan mahasiswa sendiri itu sangat diperlukan. Karena sekarang itu fashion itu sangat diperlukan sekali ya. Jadi apalagi untuk mahasiswa itu tuh perlu banget ya, perlu banget untuk fashionnya itu ganti di setiap harinya. Jadi kemungkinan kan apalagi jilbab yang kita jual itu dengan harga yang standar, kemungkinan juga memudahkan mahasiswa dalam membeli. Jadi mereka tuh tidak ada keberatan untuk membeli karena harganya memang di bawah standar lah ya. Karena kan ya mungkin masih dari harga 10.000 hingga 25.000-an saja. Itu sangat terjangkau sekali ya, dan lebih murah dari harga skincare. Nah, sekedar info nih sahabat iPodcast, ini hijab yang kita kenakan ini adalah satu produk dari online shop punya Mbak Diva. Nah, jadi nanti bagi sahabat iPodcast yang mungkin berminat, nggak apa-apa ya, promosi sedikit ya. Hitung-hitung kita juga ikut memperluas usaha Mbak Diva agar kita juga memperoleh manfaatnya. Oke? Nanti kalau ada sahabat iPodcast yang berminat untuk membeli produk dari Mbak Diva, bisa mungkin nanti kita kasih infonya. Nah, Mbak Diva, gimana sih, kan Mbak Diva ini kuliah, habis itu Mbak Diva juga santriwati nih, ya kan, mondok kan, terus juga masih buka bisnis online shop. Gimana sih caranya Mbak Diva untuk memanajemen waktu, untuk mengatur waktu Mbak Diva yang menurut saya ini sudah kayak termasuk sulit ya, maksudnya kayak nggak ada waktu istirahat. Gimana sih Mbak Diva? Mohon pengalamannya. Ya, saya sih yang bagi waktunya ya, kadang kan jam kuliah itu nggak semestinya ya. Jam kuliah saya tuh ada yang dari pagi cuma sampai siang, sampai duhur. Ada yang pagi sampai asar. Ya, itu saya gunakan sebaik-baiknya. Gimana caranya saya tuh harus produktif gitu. Jadi untuk biasanya yang pulang duhur itu saya gunakan, kalau sampai pulang duhur itu saya gimana caranya harus membuat konten jilbab terbaru atau barang-barang baru, produk-produk terbaru. Itu saya harus membuat minimal 2 video atau 3 video. Nah, seperti itu. Nah, itu kemudian saya upload di Instagram atau di WA atau dimanapun, sehingga nanti bisa dapat dilihat oleh Para pelanggan saya. Kemudian ada peminat kan bisa ada sambil istirahat gitu ya, kayak bisa disambi gitu ya. Gitu. Nah, Mbak Diva, selama memulai bisnis online shop ini pernah mengalami kesulitan nggak sih dalam memanajemen waktunya? Kesulitan ya jelas ada. Apalagi kalau kita tuh sudah pulang sore ya. Pulang sore itu jam 3. Itu jam 3 itu sudah lelah ya. Sudah lelah, apalagi kita tuh kadang dari pagi kita tuh dikuras otaknya ini untuk kuliah ya, untuk memikirkan. Ya, betul sekali sih. Hal tugas, apalagi kadang-kadang sampai 8 SKS dalam sehari itu ada ya. Saya tuh dalam 8 SKS ya. itu. Jadi itu pulang itu pasti kita tuh sudah capek. Pikiran kita adalah istirahat. Tapi di lain sisi kan kita juga punya keinginan gimana caranya kita tuh agar dapat uang tadi itu ya. Dapat uang tambahan seperti tadi. Ya, jadinya itu saya menyempatkan, setidaknya saya dapat 1 video untuk saya promosikan di hari itu. Ya, meskipun tidak ada pelanggan yang beli, kan kita kan ada usaha untuk mempromosikannya tadi, sekalipun hanya 1 video dari sebuah produk yang baru datang di hari itu. Nah, ini Mbak Diva nih, kita yang sangat penasaran banget nih. Apa sih enak nggak enaknya berbisnis online shop ini? Apalagi kita kan seorang mahasiswa ya capek, apalagi santri ya, juga hafalan yang ngaji, waktunya terkuras, kadang nggak istirahat. Apa sih enak nggak enaknya gitu? Ya, enaknya ya karena kalau kita udah dapat uang tuh pasti seneng ya. Iya sih, benar. Itu normal banget, apalagi kita yang sangat-sangat butuh uang ini ya. Bagaimanapun di zaman sekarang ini butuh banget ya namanya uang itu. Segalanya tuh memang
uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Nah, kan? Ya, terus sekali. Ya. Dan kalau untuk nggak enaknya itu ya waktu kita tuh habis untuk jualan, untuk memikirkan yang seharusnya itu Ide sebelum apa, kita iya. sebelumnya harusnya kan kita nggak seharusnya kita nggak memikirkan pekerjaan ya, kita harusnya fokusnya kuliah. Tapi kan karena kita ingin punya tambahan sebagai untuk untuk tambahan lah, untuk tabungan kita ya yang kedepannya nanti itu nggak tahu untuk apa, yang penting kita tuh sekarang punya tabungan dulu. Jadinya tuh ya kalau untuk nggak enaknya itu sih lebih terkalahkan dengan rasa enaknya dengan menerima uangnya itu Wah, tadi. Masya Allah. Nah, Mbak Diva, ini satu lagi yang aku mau tanya ini. Ada pikiran mau nambah produk lagi nggak sih? Kan dari yang pertama jilbab-jilbab nih mungkin udah berjalan ya, laku keras alhamdulillah. Mau nambah produk lagi nggak sih? Pastinya mau dong. Ini kira-kira apa gitu? Ya, kalau progres untuk menambah produk itu jelas ada ya. Soalnya kalau dipikir ya bukannya kita serakah atau gimana ya. Namanya juga produk itu kan ada produk terbaru setiap harinya, itu produk terbaru. Apalagi untuk mahasiswa itu kadang itu gampang bosen. Ya, Gampang bosen. Jadi itu kalau kita tidak mengeluarkan barang-barang terbaru itu kayaknya itu eman banget gitu lah, bahasanya tuh eman banget. Mumpung ada Iya, mau ada ya. kesempatan. Soalnya kita kan dekat banget kan, saya kan juga mahasiswa, jadi kan channel-channel untuk pelanggan itu juga banyak gitu. Iya, betul. Jadi saya ingin menambah tuh dari segi sepatu terutama ya, sepatu, karena sepatu itu memang kebutuhannya mahasiswa. Iya, betul betul betul. Karena kalau nggak pakai sepatu kan bisa disuruh keluar dari kelas ya. Nah, ya betul, Mbak Diva ini sangat membantu banget ya. Ya, terus Mbak Diva apa lagi? Dari sepatu kemungkinan nanti naik jadi tas. Kalau tas kan kemungkinan kan jarang digunakan ya, tapi kebanyakan banyak yang menggunakan tas. Karena pun kalau dari laki-laki juga jarang pakai tas ya. Kalau ke sekolah ya mungkin hanya sekedar bawa Laptop. iya, bawa laptop itu pun kadang cuman dibawa gini aja. Kadang pun juga mereka nggak bawa apa-apa, karena cuma hanya bawa handphone gitu. Dan handphonenya juga dimasukkan saku. Beda dengan perempuan, ketika membawa handphone tetap dimasukkan tas gitu, walaupun tasnya hanya kecil. Oleh karena itu makanya tuh saya kepengen gitu nambah produk sepatu dan tas, karena ya itu yang diperlukan anak muda zaman sekarang gitu. Karena yang suka online shop zaman sekarang itu anak muda gitu. Jadi yang laku keras dari produk saya itu kebanyakan dari anak muda sendiri sih, dari teman-teman mahasiswa. Nah, ini Mbak Diva, dalam membangun dan menjalankan bisnis online shop ini, Mbak Diva, orang tua Mbak Diva tahu nggak sih gimana Mbak Diva sekarang, maksudnya mengelola bisnis, mengelola uang yang udah dikasih orang tua, ternyata Mbak Diva putar lagi menjadi usaha dan mendapatkan keuntungan. Orang tua udah tahu belum sih? Sebenarnya sih awal tuh nggak tahu. Iya. Cuman pas saya ini kan, karena kalau tipe orang tua saya itu ya kalau sekolah itu ya sekolah aja gitu kan, nggak usah mikirkan hal yang lain, karena memang biaya itu tanggungannya orang tua. Tapi kan kita sebagai generasi muda yang punya banyak impian, yang punya banyak angan-angan, cita-cita ya, kita nggak bisa diam gitu aja ya. Kita nggak punya uang ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya kan pengen nambah uang itu, jadi saya sembunyi-sembunyi dari orang tua awalnya. Taunya itu awalnya itu ketika saya memposting sesuatu produk dan lupa mengprivasi orang Iya. tuanya ya ternyata. Iya, terus Kemudian ada barang produk saya yang saya post itu ketahuan oleh orang tua saya. Nah, kemudian orang tua saya langsung swipe up, langsung ini kenapa gitu. pertama agak nggak setuju gitu atau gimana? Iya, awalnya tuh kayak sepertinya nggak setuju ya. Ini kenapa kok mesti gini kan? Apa jualan? Apa gimana gitu kan? Jadi saya bingung ya mau jawab apa di saat itu. Karena di satu sisi saya nggak kepingin orang tua saya tuh kepikiran saya tuh gimana. Karena memang sih kalau orang sudah menerima uang itu biasanya lebih terfokus kepada uangnya dibanding dengan pelajaran atau kuliah yang sedang diembannya sekarang. Jadi itu saya jawabnya itu dengan hati-hati, dengan penuh
perasaan ya, Karena penuh biar perasaan. jadi biar lebih meringankan orang tua gitu ya, maksudnya membantu sedikit demi sedikit gitu ya. Iya, jadi itu ya kan karena kebutuhan kuliah juga semakin membengkak ya. Karena dari online ke offline ini saya benar-benar kaget, ternyata kuliah itu seperti ini gitu. Ternyata segini banyaknya biaya yang dihabiskan untuk kuliah gitu. Jadi saya dengan bicara dengan hati-hati kepada orang tua menjelaskan bagaimana sebenarnya itu tuh biaya kuliah sebenarnya itu seperti apa gitu. Jadi akhirnya saya menjelaskan, saya menjualkan produk ini dan alhamdulillah aku keras dan alhamdulillah orang tua saya menerima alasan saya. Alhamdulillahnya. Jadi kesannya kepada orang tua tuh saya tuh tidak menyampingkan belajar itu tidak. Alhamdulillahnya ya mereka bisa menerima, oh ternyata kamu ya bisa produktif gitu. Nah, sahabat iPodcast, di saat mahasiswa lainnya berpikir bagaimana cara kita untuk istirahat di waktu yang relatif singkat, Mbak Diva di sini justru malah berpikir bagaimana dengan waktu yang singkat itu menambah kegiatan Mbak Diva agar lebih produktif. Oke, Mbak Diva, sepertinya saya dan sahabat iPodcast ini butuh satu inspirasi dan motivasi nih dari Mbak Diva. Bagaimana cara agar kita bisa, insya Allah ini ya, kita bisa mengikuti jejak Mbak Diva menjadi seorang pebisnis muda. Nah, gimana nih Mbak Diva? Ya, kalau untuk motivasi saya punya kata-kata ya, berani bermimpi, berani untuk mencoba. Jadi kita kalau bermimpi itu ya harus mencoba gimana caranya saya mencapai hal tersebut. Kalau kita nggak mencoba, ya udah, ya sudah. Ya cuma di situ Iya. aja ya. Iya. Oke, jadi sahabat iPodcast, kita sebagai generasi Z nih, maksudnya generasi apa nih, zaman now ya, di atasnya lagi malah. Kita nggak boleh harus berpangku tangan lah menunggu pemberian dari orang tua, apalagi zaman sekarang ya, semua serba digital. Kita juga bisa nih, kita ngomong lewat media sosial, kita bisa sedikit demi sedikit walaupun tidak menghasilkan pundi-pundi rupiah, Iya, kita juga setidaknya bisa mengolah skill kita agar lebih produktif. Ya, dari semua anggota tubuh kita ini bisa menghasilkan uang ya. Mata kita kadang ya cuma untuk kamera motor gini hasilkan uang ya. Betul sekali. Pembicaraan kita sama Mbak Diva ini sangat asik sekali ya teman-teman. Nah, mungkin di sini Umi akan menambahkan satu kata-kata yang bisa mungkin membuat kita semua sebagai generasi masa kini bisa lebih produktif nih. Nah, jika kita memiliki sebuah impian, maka hidupkan mimpimu, jangan hidup dalam mimpi. Oke Mbak Diva, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan dan maksudnya telah ikhlas nih memberikan kisah-kisahnya, pengalaman-pengalaman yang sangat menginspirasi kita. Semoga apa yang sekarang tengah dijalani dan dirintis oleh Mbak Diva bisa semakin berkembang dan berkembang. Terima kasih doanya. Semoga kita juga sebagai sahabat iPodcast bisa mengikuti jejak Mbak Diva menjadi remaja dan mahasiswa yang produktif dan inovatif. Oke, mungkin itu saja dari saya. Umi Fadilah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.